Unsur hewan. Salah. Kemarin kita belajar tentang fotosintesis ya Pak. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1 yaitu tumbuhan sumber kehidupan ini. Nah, topiknya bagian tubuh tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kali kalian dapat menafsirkan bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua kalian dapat membuat diagram tentang fungsi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua kalian dapat menganalisis bagian tumbuhan. Oke ya. Nah, sebelum itu ibu mau tanya nih, siapa di sini kalau di rumah sering menanam tanaman? Saya. Menanam apa di mana? Cabai. Cabai. Kalau Mbak Dela menanam apa? Tomat. Oh, pepaya. Mbak Irma atau Mbak Rimba menanam apa? Menanam bayam. Oke, nah dari tanaman tersebut pastinya kalau setiap tumbuhan itu memiliki peran yang berbeda-beda, itu benar atau bukan? Iya. Nah, agar kalian lebih jelas akan bagian tumbuhan, kita punya video berikut ini ya. Iya, Bu. Nah, tadi bagian tubuh tumbuhan itu terdiri ada apa aja? Batang, buah, dan biji. Nah, jadi, ini adalah fungsi akar. Fungsi akar adalah sumber yang lain selama nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan. Nah, akar ini dibagi menjadi dua, ada akar serabut dan akar buah. Nah, ini adalah contoh dari akar buah. Nah, ini adalah tumbuh tanaman tomat ya. Ya, tomat. Nah, tomat ini termasuk akar apa? Tomat ini adalah termasuk akar penggang. Ya, akar penggang, akar yang turun dari batang ke dalam tanah. Nah, ini adalah pohon apa tadi namanya apa? Tomat. Nah, sekarang ada akar serabut. Akar serabut adalah akar samping yang keluar dari tongkat batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Nah, biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contohnya akar bunga ini dari akar serabut. Contohnya ini ada. Ini ada apa? Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah ini termasuk akar apa? Serabut. Sekali. Nah, ini adalah termasuk ke dalam akar serabut. Nah, selanjutnya tadi ada batang. Batang ini dibagi menjadi 3. Ada batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Nah, fungsi batang ini adalah mengangkut air dan granula dari akar ke daun dan tunas. Nah, di sini yang pertama ada batang kayu. Nah, batang kayu ini batangnya keras dan kuat karena sebagian besar terdiri dari atas kayu. Dan contohnya ada ini pohon apa? Betul, nah ini adalah pohon mangga. Pohon mangga ini termasuk batang kayu. Coba dipegang. Ini termasuk batang kayu. Pak Dimas coba pegang pohonnya Mas Dimas. Masuk batang apa ini? Saya anggap Kayu lah. betul sekali. Batang kayu. Nanti ya. Yang kedua ini ada batang basah. Batang yang mengandung air ini ada pada tanaman apa ini? Kangkung. Kangkung ini termasuk batang kayu. Nah, coba dipegang ini. Ya, ini sudah layu ya sebenarnya. Termasuk batang apa ini? Basah. Kenapa tapi? Betul sekali. Kangkung ini termasuk batang basah. Nah, kemudian ada batang rumput. Batang yang mempunyai ruang luas yang ada di sini. Nah, ini contohnya ini ada tanaman apa? Tanaman ini batangnya tidak keras, yang mempunyai ruang luas nyata dan sering
sekali berlomba. Nah, selanjutnya ada daun. Daun ini berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Dimana daun ini menyerap energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi hidrogen oksigen. Nah, daun ini dibagi menjadi ada apa saja? Pengirit, penjari, pelengkung, dan cacar. Nah, yang pertama ada daun pengirit. Daun pengirit ini adalah contohnya ini. Ini daun apa? Betul. Nah, ini daun mangga. Daun mangga itu masuk daunnya pengirit. Sedangkan yang kedua ada daun penjari. Nah, ini contohnya ini. Oh, nah ini adalah pepaya ya. Pepaya. Salah, ini daun pepaya. Salah. Nah, ini daun pepaya. Daun pepaya itu masuk daun yang menjari. Selanjutnya ada daun melengkung. Nah, ini ada pada tumbuhan apa? Sirih. Tanaman sirih ini termasuk pada daun yang melengkung. Sama berapa Mbak Feb? Dulunya ya? Ya, betul sekali. Nah, yang terakhir ada sejajar. Tentunya pada daun apa ini? Betul, ini adalah daun tebu ya, Mas Dimas ya. Nah, daun tebu ini termasuk daun yang sejajar. Kenapa sejajar? Dikarenakan tebu manis. Dikarenakan daun tebu ini adalah tumbuh ya, daunnya tumbuh sejajar yang lainnya. Ya, di kebenaran ya Mas Dimas. Nah, selanjutnya ada bagian bunga. Nah, ini bunga. Nah, ini adalah bunga apa? Bunganya patah ya? Tidak terlihat, ini hanya lucu sekali. Ini ada bunga dari bunga cabai ya. Bisa diamati? Oh, ini cabai. Ya. Ya. Nah, ini kalau ini kalau ini adalah bunga dari tanaman tomat. Bisa diamati ya. Oh, bagus ya. Ini ya Mbak Dewa. Sudah terlihat? Ya. Bunganya mana? Nah, bunga ini yang memiliki bagian ada 5 ya. Ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putih, dan benang sari. Nah, tangkai bunga ini berfungsi sebagai pengukur batang bunga, air, dan mineral dari akar. Kemudian yang kedua ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi sebagai mahkota bunga ketika bunga masih kucur. Nah, sedangkan kalau mahkota bunga yaitu perhiasan, bunga yang berwarna indah yang dihasilkan dari serangga. Nah, ini ada tadi ada bunga mawar. Nah, ini bunga tunas ini yang warna hijau ini termasuk ke dalam apa? Tangkai hijau. Apakah betul tangkai bunga? Masih bagi Nah, yang warna hijau ini termasuk kelopak bunga. Nah, yang berjumlahnya itu ada 5 helai. Nah, sedangkan yang kuning ini apa ya? Apanya? Mahkota. Mahkota yang kuning Mas Dimas? Mahkota bunga. Nah, tadi ada biji. Nah, ini adalah contoh dari buah apa? Sedangkan ini cabai. Selanjutnya ada biji. Biji itu berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, alat pengembiakan dan pembentukan tumbuhan yang baru. Dan biji ini dibagi menjadi 2. Ada biji tertutup dan biji terbuka. Nah, ini adalah contoh biji terbuka. Ini tanaman apa? Kelengkeng. Salah. Apa ya Pak? Ini apa? Gimana? Ini adalah pinus ya. Pinus termasuk pada biji terbuka. Ini ada biji tertutup, tentunya
dua kelompok masing-masing anggota beranggotakan 3 kelompok. Yang kelompok 1 Mbak Irma sampai Mbak Dura, kelompok 2 Mbak P sampai Mas Arianus. Nah, untuk kelompoknya Mbak Irma dapat tanaman cabai, sedangkan kelompoknya Mas Dimas dan kawan-kawan dapat bawang merah. Bawang putih. Bawang merah dan bawang merah. Bawang putih. Nah, ini coba dibuka AKPD-nya pada halaman 3. Nah, di sini yang pertama kan ada amati akar tujuannya sudah ditentukan untuk kelompokmu. Nah, tadi kan sudah dibagi ya. Untuk kelompok 1 dapat tanaman apa? Cabai. Kelompok 2 dapat tanaman apa? OTW 30. Bawang merah. Bawang merah cabai kan diisi ya. Di sini nama tumbuhannya apa? Jenis akarnya apa? Jenis akarnya apa? Paham ya? Nah, silakan diamati terlebih dahulu baksonya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Sudah Bu, saya sudah mengamati ini. Oke. Sudah Mbak Irma dan kawan-kawan? Sudah. Dan kawan-kawan sudah? Ya. Nah, coba untuk kelompoknya Mbak Irma silakan maju ke depan untuk menunjukkan hasilnya. Enggak usah perwakilan aja ya. Ya. Ini tanaman apa Mbak Irma? Tanaman cabai. Tuh, tanaman cabai termasuk jenis akar tunggal. Terus, ciri-cirinya apa aja? Ciri-cirinya itu ada akar tunggal memiliki akar utama. Terus, kemudian ada akar tunggal dimiliki oleh tumbuhan dikontil, dan yang terakhir akar kecil ini tumbuh dari akar utama dan tersebar di akar utama. Betul. Apakah betul jawabannya? Nah, kita kasih tepuk good job untuk Mbak Irma dan kawan-kawan ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk good job. Good job. Good job. Bagus. Oke, silakan Bu kembali. Sebentar, Ibu mempunyai bintang. Cabai. Pertama didapatkan 3 bintang. Kembali. Ayo untuk Mbak P. Ini kelompok 2. Jajannya mana? Turun Jajannya mana? Turun Pak. Aku enggak Kayaknya dulu. di sini ada yang namanya Enggak dulu nih. bawang merah, rapat serabut karena dia memiliki banyak akar kecil. OTW 5 Akar tidak memiliki akar utama dan dia memiliki ukuran yang kecil. Betul. Apakah betul untuk kelompok bawang merah? Betul. Nah, kita kasih tepuk bucap untuk kelompok bawang merah ya. 1, 2, 3. Tepuk bucap. 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 Bagus. Terima kasih Mbak P. Sebentar. Mempunyai bintang untuk kelompok bawang merah. Terima kasih. Sama-sama di bawah dulu ya. Nah, dari pembelajaran tadi, apa yang kalian telah pelajari? Akar. Nah, bagian kebetulan ya. Ada apa saja tadi? Ada batang, daun, buah, biji. Betul. Jelas. Tadi bagian apa yang paling menyenangkan? Bagian akar. Oh, mencari akar. Oh, mencari akar ya. Mencari akar di LKP ya. Jangan tahu masalah. Ibu mau gini ya. Siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan saat belajar tadi? Saya. Oke, Mbak Filanisa tadi belajar tentang apa aja? Kita tadi belajar tentang bagian tumbuhan yaitu ada akar, batang, kemudian ada daun, ada buah, ada biji. Betul sekali. Nah, sebelum pulang, Ibu mempunyai soal evaluasi ya. Nanti dikerjakan secara mandiri, tidak boleh ada yang menyontek. Kan? I know. Sudah cepat sekali. Ya, saya bisa. Silakan dikumpulkan ke Mas Dimas semuanya. Mas Dimas kalau bicara nanti nggak terpulang menit. Oke, terima kasih Mas Dimas. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Dimas untuk berdoa. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas. Sekian dari Ibu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita bertemu beda ya. Ya.